Oke, kita mulai ya dengan materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasarnya apa sih gitu kan? Dasar dari eh, pendidikan yang saat ini kita adopsi, yang saat ini bangsa kita adopsi, yang dipakai. Apa sih pondasinya? Nah, itu kan pondasi pendidikan kita apa? Dasarnya jelas sekali dan ini populer sekali sebenarnya bagi bangsa Indonesia. Dulu kamu ketika SD itu ada di topik kamu. Bahkan sampai sekarang pun Kementerian Pendidikan masih memakai logo tersebut. Dan di logo tersebut atau di topi SD kamu itu ada tulisannya. Apa sih tulisannya? Nah, inilah tulisan yang memang hasil karya dari Ki Hajar Dewantara yang jadi semboyan dunia pendidikan Indonesia. Kita akan bahas apa saja itu. Jadi yang pertama pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dasarnya ada tiga. Tiga kalau dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa disebutnya tri. Dasar itu loka. Jadi dasarnya ada tiga, namanya triloka. Yang pertama Ingarso Suntulodo. Kedua Ing Madio Mangunkarso. Ketiga Tut Wuri Handayani. Saya kira hafal kalian yang ketiga ini. Karena saya tadi katakan ini dari SD, kita SD sudah diajarkan itu di logo topik itu ada namanya Tut Wuri Handayani. Nah, kalau orang Sunda sering mengatakan itu nyeri hayang deui. Nah, itulah yang jok-jok yang memang sewaktu kita kecil ya, belum memahami arti atau memahami hakikat dari Tut Wuri Handayani. Nah, sekarang kita sudah besar dan saya pun sudah ajarkan tentang bagaimana di dalam filsafat itu diajarkan untuk berpikir, karena filsafat itu mengungkap makna atau hakikat di balik sesuatu yang memang nyata, yang memang terlihat jelas, yang memang non abstrak. Ada sesuatu yang abstrak yang tidak nampak. Contohnya tadi Ingarso Sung Tulodo, itu kan hanya kata-kata saja. Ing Madio Maungkarso dan Tut Wuri Handayani. Nah, itu mungkin kalian hanya paham, oh itu Tut Wuri Handayani ya slogan, nah, itu. Tapi di balik itu ada makna-makna, ada pengertian-pengertian yang memang sangat-sangat berarti, bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pendidikan Indonesia. Nah, bagaimana yang mempelajari hakikat tersebut? Inilah ilmu filsafat yang bisa menoreh, yang bisa menjelaskan dengan detail makna dari dasar pendidikan, yaitu triloka tadi. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi kalau kalian berposisi di depan, maka harus memberi contoh. Public figure harus memberi contoh. Itu sering kita katakan. Kalian punya murid, punya anak buah, punya bawahan, maka harus memberi contoh kepada bawahan. Ada kelebihan apapun yang kalian miliki di antara temanmu, di antara teman kalian, di antara lingkunganmu, berarti kalian sedang ingarso. Baru ingarso. Jadi kamu ingat-ingat lagi. Kalau besok, kalau kamu jadi apapun, jadi orang, punya jabatan, punya tahta, punya harta, berarti kalian sedang ingarso. Berarti kalian sedang di depan. Nah, di depan ini artinya yang terdepan. Maka kalau ingarso harus sun tulodo, harus menjadi teladan. Itu sederhananya sebenarnya. Jadi ketika kalian punya kelebihan di antara teman kalian, kalian jadikan pemimpin di antara teman kalian, dan nanti di kehidupan nyata kalian ketika kalian sudah lulus di pendidikan kuliah ini, maka kalian diberikan kelebihan oleh Tuhan
Contohnya misalkan diberikan kelebihan punya jabatan, mengemban sesuatu amanah, maka itulah yang disebut dengan ingarso. Jadi sekali lagi, kalau besok kalian punya jabatan, apapun itu berarti kalian sedang ingarso. Kalian sedang di depan. Dan berarti tugasmu apa tadi? Kalau sudah di depan, saya katakan sun tulodo. Jadi berilah contoh yang baik. Itu maknanya. Bahasa sederhananya adalah teladan. Itu kan. Nah, dan itu sudah diajarkan jauh sebelum Ki Hajar Dewantara terlahir, ada nabi kita. Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan apa coba? Teladan kepada kita. Memberikan contoh baik, contoh nyata. Karena kata beliau, contoh nyata lebih utama daripada banyak bicara. Nah, itu yang pertama ya. Ingarso sung tulodo. Jadi tugas kalian ketika kalian sedang punya kelebihan, punya pangkat, jabatan dan lain sebagainya, berarti kalian sedang ada di depan, maka kalian harus suntulodo, harus menjadi contoh. Misalkan jadi guru, jadi tenaga pengajar apalagi, gitu kan? Kayak saya ini, kalau saya di depan kalian memakai celana pendek, pakai kacamata, pakai topi misalkan, atau ala Korea gitu kan, maka saya tidak mau melakukan hal tersebut, karena itu menjadi suntolodo atau memberi contoh yang tidak baik. Karena kan tadi murid itu akan melihat contoh. Nah, apalagi murid seusia SD, SMP gitu kan, akan mencontoh kita. Maka ketika kalian di depan nanti suatu saat jadi apapun tadi, jadi orang berkualitas, maka harus suntolodo. Ketika mendapatkan hal yang Allah titipkan, ilmu, jabatan dan lain-lain, maka tugas kalian adalah suntolodo, memberi contoh yang baik, bukan hanya dengan kata-kata dan ucapan, tapi contoh. Maka yang pertama tadi ketika ingarso, maka harus suntulodo. Oke, lanjut kita yang kedua, ing madio mangun karso. Apa sih makna filosofis dari kalimat tersebut? Insyaallah kita akan kupas tuntas. Yang kedua, ing madio. Yang dilakukan apa? Bangun karso. Apa sih bangun karso? Membangun kreativitas. Jadi kalau kalian ada di tengah-tengah itu berarti berposisi sedang bersama, sejajar dengan yang lain. Kamu sama teman kamu di kelas itu kan sedang bersama, maka sedang bareng-bareng. Maka hakikatnya adalah kalian tidak dibeda-bedakan. Artinya satu dengan yang lain sama, sejajar. Jadi yang harus kamu lakukan apa? Ketika kamu ada dalam lingkungan belajar satu kelas, misalkan kelas kelas PBI. Nah, ketika kamu ada di tengah-tengah kelas PBI, tengah-tengah teman kamu, apa yang harus kamu lakukan? Maka lakukanlah mangun karso. Jadi ing madio mangun karso. Jika ada di tengah-tengah dalam sebuah komunitas, dalam komunitas belajar contohnya, atau dalam kelas PBI, kalian atau salah satu dari kalian atau diri kita ini harus mangun karso. Apa sih mangun karso? Kreatiflah. Bikin inisiatif, lahirkan hal-hal yang baru, yang produktif, yang inovatif. Nah, itu namanya ing madio mangun karso. Ketika di tengah-tengah membangun, artinya seperti itu, membangun itu memberikan nuansa baru, mewarnai teman-teman kalian dengan kreativitas kalian. Jadi kalau bahasa anak sekarang, tidak monoton, tidak membuat boring, bad mood. Nah, itulah harus punya kreativitas ya. Jadi kalau kalian sedang di tengah-tengah medan perjuangan, kreatiflah, inovatiflah, gitu kan. Gunakan akal pikiran kalian. Kalian bersama-sama temanmu yang senasib, seperjuangan, satu kosan, apalagi satu kampung, apalagi yang satu hati. Nah, maka kreatiflah, harus membuat perubahan. Kreatiflah. Baiklah, yang terakhir, yang ketiga,
Nah, inilah yang dijadikan semboyan pendidikan kita, yaitu Tut Wuri Handayani. Apa sih makna atau filosofi dari makna kata Tut Wuri Handayani yang sering kita dengar, yang jadikan semboyan pendidikan kita? Nah, saat ini kita akan kumpas tuntas. Ini didedikasikan atau dikhususkan, yang Tut Wuri Handayani adalah bagi para pendidik. Nah, makanya menjadikan logo pendidikan karena dikhususkan untuk para pendidik. Sedangkan yang lain yang tadi untuk umum. Dimanapun kalian tadi yang ing ngarso, suntulodo, ing madio, angun karso. Nah itu secara umum berlakunya. Tapi kalau yang Tut Wuri Handayani, kenapa dijadikan label pendidikan? Karena ini dikhususkan hakikat makna ini untuk para pendidik. Jadi Tut Wuri Handayani kalau dikaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan itu untuk menuntun. Berarti apa disebut dengan menuntun? Artinya mengikuti anak didik. Karena filosofi nuntun itu ada di belakang. Tapi kalau kalian ada di depan itu bukan menuntun. Artinya kalian narik gitu kan, maksa gitu kan. Kalau ada di samping apalagi gitu kan. Jadi paling tidak di samping pun tapi agak ke belakang. Nuntun itu di depan namanya nyeret. Kayak tadi ya, diseret, dipaksa. Hau jalan. Nah, itu kan. Tapi kalau di belakang itu bahasa Jawanya nuntun, itu artinya mendorong. Kalau disundakan ya, mendorong itu jelas ada di belakang, tapi dorongan yang seperti apa? Makanya motivasi sebagai sebuah dorongan, artinya hal-hal yang memang positif. Makna kalimat nuntun bahasa Jawa ini ya, atau bahasa Indonesianya mendorong, lebih ke arah positif ya. Jadi mendorong itu pastinya di belakang ya. Kayak adikmu atau yang punya adik nih, yang kecil nih, yang bisa baru jalan. Nah, itu kan kamu nuntun ke arah apa agar dia lebih baik gitu kan, agar dia bisa jalan. Kamu pasti pegang tangan dia. Nah, tangannya dua-duanya kamu pegang. Benar enggak? Kemudian kamu ajak berdiri. Set. Posisi kamu di mana? Di depan apa di belakang? Jelas di belakang. Benar enggak? Karena dia akan berjalan ke depan. Kalau kamu di depan menghalangi dia untuk berjalan. Nah, berarti bukan menuntun itu. Bukan mendorong ke arah yang baik. Justru itu akan mencelakakan. Kan dia tidak akan bisa selamanya kalau kamu ada di depan kamu. Menuntun, makanya disebut dengan menuntun ilmu. Ilmu itu dapat menuntun kita kepada arah yang benar. Agama dapat menuntun kita kepada arah yang benar. Nah, itu disebut menuntun, itu artinya seperti itu. Jadi kalau di belakangmu nanti kamu nyeret adikmu, nah itu namanya Tut Wuri. Mendidik itu momong. Nah, nanti ada kalian di slide ya, momong itu apa. Tut Wuri yang dilakukan itu kalau kalian sedang di belakang. Jadi kalau kalian yang sedang kalian lakukan di belakang, maka harus handayani. Nah, jadi secara filosofi yang disebut dengan Tut Wuri itu artinya mendorong atau menuntun di belakang, gitu kan. Ketika sedang di belakang kita harus menuntun. Nah, itu sebagai guru ya, untuk guru menuntun murid ke jalan yang benar. Nah, itu disebut dengan Tut Wuri, menuntun itu. Yang dilakukan apa? Kalau kalian sedang ada di belakang gitu kan. Kalau kalian sedang Tut Wuri apa? Maka harus handayani. Nah, apa sih handayani? Artinya memberdayakan, menguatkan, mensupport, mendukung. Nah, jadi kalau kalian sedang ada di belakang, kuatkanlah orang yang di depan kita. Kuatkanlah dia, dukung dia, berdayakan dia. Biarkan potensi-potensinya yang bagus keluar. Jangan sampai terpendam, jangan sampai dikekang. Nah, maka dari sini sudah kelihatan nih, berarti ada kemerdekaan di sini. Nah, jadi sekali lagi jangan didikte,
jangan dimarahi, jangan dikekang, apalagi diisi dengan yang jelek-jelek. Biarkan dia mandiri, ikuti dia dari belakang. Tapi kamu tuntun ke arah yang benar, arahkan jalannya ke sana, ke sini, ke kiri, ke kanan. Ibarat kamu menuntun orang yang buta. Buta di sini artinya tidak punya ilmu pengetahuan. Kamu tuntun supaya mendapat cahaya. Maka kamu yang lebih tahu menuntun kiri, kanan, kiri, kanan. Jelas kamu sebagai, walaupun kamu ada di belakang, tapi kamu menjadi leadernya, menjadi penuntunnya. Nah itu. Jadi sekali lagi berdayakan dia, dukung dia, support dia ketika kamu ada di belakang. Ketika kamu menjadi seorang guru, pemimpin, guru itu bisa guru di rumah tangga kamu, di masyarakat, di level sekolah informal, non formal. Nah, itulah yang disebut dengan Tut Wuri Handayani. Ketika kita ada di belakang, ketika sedang di belakang, maka kita harus mensupport dia, mendukung dia, memberdayakan dia. Itulah yang disebut dengan makna Tut Wuri Handayani. Jadi pendidikan itu kalau ingin ya sukses, yang di depan memberi contoh, yang di tengah kreatif atau produktif, dan yang di belakang yang tutpuri harus mendukung atau handayani. Jadi 3 pilar pendidikan atau pondasi pendidikan itu, kalau bahasa Jawanya tadi ing madyo mangun karso, ya. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan ini kalau ingin sukses, maka 3 hal pondasi utama yang diajarkan Ki Hajar Dewantara harus kita implementasikan. Tapi sebelum itu diimplementasikan harus dipahami dulu. Karena tadi ada makna atau hakikat atau filosofis di dalam kalimat atau kata-kata yang 3 tadi. Yang di depan memberi contoh, berarti sedang di depan apa tadi? Ing ngarso sun tulodo. Maka kalau kita sedang di depan, kita harus memberi contoh. Yang kedua, ketika kita sedang di tengah, ada di tengah-tengah, maka harus kreatif, harus produktif, harus mewarnai organisasi, mewarnai lingkungan kita, mewarnai kelas kita, PBI kita. Ing madyo mangun karso. Dan yang terakhir, jika kita ada di belakang, maka kita harus menuntun ke arah yang baik, harus mendukung, harus mensupport. Nah, insya Allah jika pendidikan ini dilakukan, yang 3 hal tadi, maka pendidikan akan sukses. Yang di depan memberi contoh, yang di tengah kreatif, inovatif, produktif, dan yang di belakang mendukung, mensupport. Jadi insya Allah, maka dari sinilah muncul ide dari Pak Nadiem Makarim untuk menelurkan sebuah kreasi inovasi yang baru dari pendidikan, kurikulum pendidikan, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita memahami hakikat tentang 3 pilar intisari pendidikan yang diberikan Ki Hajar Dewantara ini, kita akan bisa memahami, mengartikan pendidikan ini dengan baik sekali, dan akan hati-hati dan sangat mengutamakan pendidikan. Karena dari awal sudah dipahami betapa pentingnya pendidikan ini. Jadi kalau tidak ada pendidikan, musnahlah peradaban. Dan kalau tidak ada pendidikan, kita tidak mengenyam pendidikan, maaf, punten. Jadi bodoh kita. Jadi terjajah kita. Demikian yang bisa Bapak simpulkan dari makna atau hakikat 3 pondasi dasar yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait tentang 3 pilar atau 3 dasar filosofis pendidikan yang diajarkan beliau. Sekali lagi, ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Nah, itulah yang disebut dengan triloka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.